dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, Nah, terus di-subscribe. kemudian saya mau tanya seperti ini, Pak. Kalau misalnya yang saya pernah sharing ke Bapak itu ya, bagaimana untuk kembali lagi bisa concern kepada pelayanan gitu, Pak. Soalnya saya jadi bingung mau kembali ke pelayanan, harus yang Definisinya seperti apa? pelayanan itu loh Pak, apa definisi pelayanannya itu? Ya, kembali misalnya aktif kembali gitu, Pak. Misalnya dulu di pelayanan PW gitu kan. Oh, nggak usah Pak, Nggak perlu ya? nggak perlu, buat apa? Ya kalau misalnya diminta gitu, Pak. Kan kadang memang suka dihubungi gitu, Pak. Enggak, maksudnya pelayanan praise and worship itu buat apa maksudnya definisi? Kenapa harus maksa harus kembali ke sana? Ya karena diminta gitu, Pak. Maksudnya kan dulu memang terlibat di situ. Ya kalau diminta Nah, ya kalau ada waktu ya jalani saja. Tapi itu bukan pelayanan kepada Tuhan, itu pelayanan kepada jemaat, harus dibedain. jadi bisa dilanjut, bisa nggak usah gitu ya. Terserah gitu ya. Iya, kalau diakonia itu pelayanan kepada Tuhan. Kalau misalnya diakonia itu yang Bapak bilang kalau misalnya nggak bisa terjun langsung ya udah via dana gitu ya, Pak ya. Iya, Nggak harus iya, terjun lah kan, Pak ya. iya, hati-hati itu, jangan jangan salah itu ya. Orang suka salah kaprah itu loh. Mengenai pelayanan itu ya, Pak. Mm-mm. Nah, kan sudah sering saya jelaskan itu dulu. Apa sih yang namanya pelayanan? Namanya melayani. Melayani berarti apa? Memberi waktu, memberi diri. Bukan. Jadi jongos. Ya, pelayan ya, Pak. Iya. Kudu paham dulu kata pelayan. Tetapi kan kalau di gereja namanya pelayanan makin makin jadi WL atau makin jadi khotbah dia bosnya kan. Tasnya dibawain. Benar nggak? Itu tolong mic-nya tolong di ini ya. Nanti kalau mic-nya bunyi ngangu-ngangu mutung. Apa Ya, sih banyak namanya yang begitu, melayani Pak. coba? Betul. Banyak yang begitu kalau mic-nya nggak aja. Saya kan Coba. disalahin. Karena saya mau tanya, kalau jadi WL, ini kan jadi artis kan? Ya, jadi itu public figure. Apalagi nanti pakai lampu kelap-kelip kan? Ya, kebetulan di saya sih nggak pakai sih, Pak. Kalau pas Mm-mm. momen tertentu aja ada acara. Nah iya, Kalau pakai mau ibadah diakon kelap-kelip, ya. habis pakai kelap-kelip, terus nanti, oh ini lampunya terlalu silau, begini, nanti akhirnya ribut kegeran. Ya kan? Mm-mm. Main Betul, musik, betul. banyak kan? Ada yang WL, main setuju, musik, ada yang apa enggak segala macam. dari. Apakah itu melayani? Iya, melayani jemaat. Karena nggak dibayar. Kalau dibayar ya nggak melayani lagi. Kalau nggak dibayar, kalau di gereja-gereja yang ya masih 100-200 orang, 500 orang kan nggak dibayar. Tapi Ya, kalau jemaatnya sudah 20.000, WL yang nggak dibayar mana mau? ya jadi itu, jadi apa? Ya jadi pekerja. Jadi maksudnya kalau udah banyak begitu, ya mau nggak mau jadi satu eh, apa yang dibilangnya pekerjaannya ya gitu, Pak. Mm-mm. Jadi Full timer. apakah di gereja yang namanya itu melayani? Nah, namanya melayani kalau Anda jadi ngosek WC itu melayani itu. Kan jadi jongos Hal-hal kan? yang rendah itu baru melayani gitu, Pak. Iyalah, kalau jadi WL itu bukan melayani. Kalau pendoa, Pak, Pendoa ngapain? maksudnya pendoa misalnya kan ada tim doa yang khusus misalnya biasa kan ada harinya hari Selasa
jam berapa. Nah itu kan berdoa untuk baik itu gereja, Memang bangsa. doa khusus, hari khusus, 2 jam khusus itu mau doain apa saja? Doain gereja itu. Biasa gereja, terus pelayanan, terus bangsa, terus pemerintahan gitu Pak. Kalau yang hal seperti itu pelayanan juga atau bukan? Loh, itu bukan pelayanan. Kalau doa itu bukan pelayanan, doa itu nafasnya kita. Hmm. Nggak usah ada hari khusus. Nafasnya kita. Kalau pagi-pagi, karena kita mau belajar, sama-sama kita doa cari Tuhan, sama-sama. Kalau yang nggak bisa doa, ikut doa. Kalau yang senang dengarkan doa, mau sepakat doa. Nah, itu baru. Tapi itu bukan pelayanan. Itu juga bukan pelayanan. Hmm. Pelayanan doa, nggak ada pelayanan doa. Itu aktivitas saja, karena kita mau kumpul. Nah, kita Kalau bangun pagi, ya kunjungan, sama, itu bukan pelayanan. Kita, kalau misalnya nih ada orang-orang yang memimpin atau memoderatorin, itu melayani jemaat komunitas. Karena hmm, kan nggak dibayar, namanya ya melayani. Kalau dibayar namanya ya memang kerjaannya, gitu. pekerja. Ya memang pekerjaannya. Kayak saya kan pekerjaan saya. Makanya kalau ditanya, Pak Paul kenapa rajin bangun pagi begini begitu dengan setia? Karena itu pekerjaan saya. Tapi Bagian melayani jemaat ya Pak. bagian dari pekerjaan saya untuk melayani jemaat, bukan Hmm. melayani Tuhan. Kita harus jujur, harus ngerti porsinya kita. Makanya jangan salah kaprah. Ya kalau Pak Paul sendiri konsep pelayanan, maksudnya melayani Hmm. Tuhannya itu. Makanya hari ini saya ini dulu, saya luruskan dulu kata pelayanan. Melayan itu jadi jongos. Jadi kalau Anda bosnya di komunitas itu, maka Anda bukan pelayan, Anda bos. Makanya kalau ada orang manggil saya bos, saya nggak suka. Ya, Iya, ada risih orang ya Pak. gara-gara saya transfer uang terus siap bos, oke bos, saya nggak suka. Benar-benar nggak suka, karena saya bukan bos, saya ini pelayan. Iya, risih, saya juga nggak suka Pak. Nah, Kebanyakan orang sekarang begitu tuh zaman kalau sekarang. ada asal, karena apa? Uangnya juga bukan uangnya saya yang saya transferkan, uang Eh, Tuhan atau ada uang jemaat titip ke saya, Pak. Kalau ada orang yang butuh, saya titip Pak ya. Ya, jadi itu tidak selalu uangnya saya yang saya transferkan. Jadi saya bukan bos, saya hanya menjalankan amanah, kan begitu kan? Iya, Saya kan pelayannya, nah, makanya saya nggak suka dipanggil bos, nah, karena saya pelayan. betul Pak. Nah, kalau jadi WL, khotbah, khotbah di gedung gereja, ya, terus apalagi penari, pendoa, ini semua ini bukan pelayanan, ya. Itu Petugas melayani gereja. jemaat tapi bukan melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan, karena pelayan ada dua, melayani Tuhan dan melayani jemaat. Nah, ini semua adalah jemaat. Kapan kita melayani Tuhan? Matius 25 sudah jelas sekali. Kalau kamu melakukannya untuk mereka, kamu melakukannya untuk aku. Yaitu apa? Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih tumpangan pada orang asing. Ketika dia di penjara kita lawat, ketika sakit kita jenguk, kita rawat. Itu melayani Tuhan. Ketika kamu melakukannya untuk mereka yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Tapi yang ini semua adalah melayani komunitas, jemaat. Hmm. Itu kita harus jujur, itu melayani jemaat. Ya, kita melayani komunitas itu. Kita harus jujur dulu supaya kita jangan munafik. Supaya beres dulu. Nah, apakah ini lebih penting daripada melayani yang di rumah? Lebih penting Anda melayani nyuci piring di rumah, bantuin istri menyuci piring daripada jadi WL. Istrimu akan sangat berterima kasih. Cucu hanya numpuk ya, pakaiannya, nggak ada pembantu ya di rumah, nggak ada nggak ada asisten rumah tangga, nggak ada pelayan. Nah, tidak ada pelayan di rumah tanggamu, istrimu dari pagi nyuci, nyuci pakainya, nyuci piring, masak, belum lagi nanti anaknya mencet-mencet apa, wah, terus Anda tiba-tiba jatuh tugas WL, ya kan? Terus saya nggak bisa jadi WL dulu, saya kudu nyuci pakaian. Itu Wah, kamu nggak melayani. melayani Tuhan itu namanya.
Ya, ketika kita lakukan itu pelayanan yang lebih mulia daripada jadi WL. Bereskan dulu rumah tangga kita, baru kita melayani jemaat. Ya, bereskan dulu rumah tangga kita, baru melayani jemaat. Banyak orang rajin khotbah, ya, tapi anaknya sendiri nggak diurus. Ada ya, kerabat saya begitu rajin khotbah, anaknya sendiri nggak diurus. Kalau mau kerja, ya pokoknya jangan mau kerjanya pilih-pilih. Karena saya hari Senin saya ada pendalaman Alkitab, hari Selasa saya ada family altar, hari Rabu saya ada ibadah praise and worship. Saya hari Kamis libur, hari Jumat nanti ada ibadah doa malam, hari Sabtu latihan di gereja, hari Minggu saya ibadah 3 kali. Jadi saya enggak bisa keluar kota, Pak. Kerja. Akhirnya dia kerja di mana-mana susah karena milih-milih. Akhirnya apa kere dia. Hmm. Itu melayani nggak? Itu enggak. Itu bodoh. Prioritas ya, Mbak. Sekarang keluarganya lagi butuh makan, kamu kok malah mikirin gereja mau jadi WL, mau pendalaman Alkitab, mau segala macam. Itu salah. Pikirin dulu kerjaan kamu, Tuhan sudah kasih kerjaan. Tuhan kasih kerjaan yang berkenan, yang sesuai dengan kehendakmu supaya aku tetap bisa melayani Tuhan. Gundul peang. Tuhannya bilang, kamu di tempat kerjaan kamu, itu kamu sedang melayani aku. Ketika ada orang fitnah kamu, kamu tetap tersenyum, kamu tetap katakan haleluya, Tuhan Yesus memberkati, kamu tetap mengaku mengampuni kamu bekerja dengan jujur, kamu lagi melayani aku itu. Ketika kamu melakukannya untuk orang yang paling hina ini, memberikan pengampunan, kamu menginjili dia, kamu lagi melayani aku. Sambil kamu kerja, kamu dapat uang. Enggak, saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis di gereja terus. Kayak saya dulu waktu SMA konsepnya itu salah. Makanya saya SMA nilainya hancur belur, babak belur. Kelas 1 saya juara 3, kelas 2 juara 3 dari bawah. Ya, kelas 3 bisa lulus saja sudah bagus saya itu. Makanya waktu kuliah akhirnya saya full. Untung saya selesai tepat waktu saya kuliah. Nilai IPK saya kalau nggak salah 3,3 berapa saya lupa. Itu. Jadi jangan jangan tertipu dengan ajaran Pak Pendeta. Kita melayani Tuhan di gereja, ngawur pendetanya ngapusi. Melayani Tuhan itu di rumah, ya. Ketika istrimu lagi kerepotan kita. Makanya banyak orang anaknya kepahitan sama bapaknya. Kenapa? Bapaknya di gereja terus, pelayanan terus. Istrinya kayak babu di rumah. Bapaknya ganteng, pakai dasi, di gereja pakai jas terus, keren terus, wangi terus. Wah, nih ada gelarnya, oh, dikasih gelar evangelis, PDP, ya kan? Pembantunya pendeta, ya kan? PDP kan, pembantunya pendeta. Keren. Di rumah isinya kayak babu. Akhirnya dia selingkuh sama jemaatnya karena jemaatnya lebih cantik daripada istrinya. Nah, itu tadi. Kenapa? Ya karena jemaatnya keren. Oh, kamu bau bawang. Ya kamu kenapa nggak kasih aku uang? Lah kan aku pelayanan terus. Loh, jemaatmu itu orang kaya. Seminggu sekali ke salon. Ya, manikur, pedikur, kukur-kukur. Saya dikukuri kamu aja enggak. Nah, repot. Anaknya kepahitan. Anaknya kepahitan. Jangan. Istrinya lebih cantik. Jemaatnya lebih cantik daripada istrinya. Kalau saya nggak mau ya pantang dari dulu ya. Saya pertama kali saya bikin cantik istri saya dulu. Itu saja masih bisa luput loh. Ya, itu saja. Walaupun tetap dalam prioritas anak saya, tetap tahu saya akan lebih mencintai mamahnya daripada siapapun di dunia ini. Pak Paul mic-nya kejauhan. Gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan semua itu tadi. Jargon-jargon pendeta. Utamakan keluarga ya. Istrimu dirawat, kasih seneng daripada ya kasih pendeta buat nyenengin pendeta ya duit. Kayak sekedarnya saja lihat Pak Pendeta sudah cukup, anaknya sudah sekolah. Ya sudah, kasih seneng istrimu jalan-jalan. Belikan tas yang bagus,
belikan make up yang bagus, beli baju yang bagus. Jangan sampai pakai celana dalam sama BH-nya sudah sobek-sobek. Belikan lingerie yang bagus. Ya kan, suruh ke salon dandan. Sebulan sekali. Kalau istri saya disuruh ke salon nggak mau soalnya ya. Karena Sama, sudah Pak. saya suruh ke salon. Sama. Nah, tapi harus ada Bapak pada mau. kompensasinya dong. Kalau nggak mau ke salon, ada kompensasinya. Apa dong? Berarti uangnya boleh dia pegang. Memang selama ini saya keuangan dia Mm-mm, pegang sih, Pak. mm-mm. Gitu ya. Jadi, eh, tapi tetap ya harus dibujuk ke salon. Harus dibujuk. Ke salon itu nggak salah ya, boleh. Jangan yang macam-macam. Boleh bujuk ke salon supaya cantik. Supaya jangan membosankan, ganti modelnya. Harus ganti. Itu kalau saya lagi konseling pranikah, saya ajari orang ya. Kamu salon rubah gayamu. Makanya berbalik sih saya ke salon, makanya dia lebih sering potong rambut sama saya. Karena dipotong salon selalu nggak bagus. Nggak sesuai dengan seleranya dia. Kalau saya yang motong masih bagus. Nah, kadang-kadang memang gitu ya. Kadang, saya juga sampai kalau mau motong rambut istri saya sampai stres saya. Saya yang stres. Tapi ini saya paksa minggu bulan ini harus ke salon karena saya nggak sudah stres mau motong rambutnya udah stres saya. Gitu ya. Bikin cantik Jadi tuh. kalau di gereja, Pak, Belikan melayani lingerie yang Tuhannya itu bagus, seperti belikan apa, Pak? apa? Kenapa? Kalau misalnya di gereja, kalau untuk yang umum tadi itu yang WL dan sebagainya itu kan pelayanan Ya kalau jemaat. ada waktu. Ya, maksud saya kalau di gereja itu pelayanan Tuhannya pada saat kunjungan seperti itu ya, Pak. Ya kalau lagi mengunjungi orang sakit, mengunjungi penjara, kalau lagi diakonia itu melayani Tuhan. Hmm. Mendingan prioritas ke situ ya, Pak ya. Matius 25 ya. Kalau kamu melakukannya untuk aku, kamu melakukan untuk Tuhan. Apa? Satu, kasih makan. Ya, minum, makan, minum, pakaian, ya, kasih tumpangan. Apalagi rawat yang sakit. Terus lawat yang di penjara. Iya kan? Hmm. Ini kan dibilang melayani Tuhan. Kalau kamu melakukan ini kepada orang lain, kamu sedang melakukannya buat Tuhan. Ya kan? Iya. Gitu. Sebenarnya Nah, nggak salah untuk melayani jemaat, tapi lebih prioritas melayani Tuhan gitu ya, Pak. ya, prioritas melayani. Ini prioritas. Jadi apapun yang kita lakukan di gereja, muaranya harus ke sini. Apapun, aktivitas apapun, mau ada praise and worship, mau Bible study, mau ibadah wanita, ibadah pria, ibadah bencong, ibadah sembuh, ya, ibadah kambing, ibadah sapi, pokoknya ujungnya kudu ini muaranya. Supaya jemaat dididik ngasih makan, minum, pakaian kepada yang membutuhkan, ngasih tumpangan, rawat yang sakit, lawat yang di penjara, ujungnya kudu itu endingnya. Kalau enggak berarti lu salah itu mengajarinya. Nah, kita melengkapi jemaat untuk melakukan ini. Melengkapi. Bagaimana membekali mereka, bagaimana cara ngasih makan supaya kita jangan dimanipulasi. Ada orang males, kerjanya cuma begini terus. Gimana caranya kita ngasih pakaian yang pantas pakai, dikumpulin. Ayo ibu-ibu, ibadah kaum wanita itu loh. Ya, habis ibadah kita ngomong-ngomong masalah ini harusnya menjadi menarik. Coba kayak di Damaris kan jadi menarik kan proses diakonia kita kan. Yang tadinya Iya. membosankan jadi menarik kan. Coba diakonia. Siapa yang mengira diakonia itu akhirnya bisa jadi tontonan? Semua orang dulu kita tuh sudah sampai ditinggal viewer loh. Kita sudah ditinggal sampai viewer, ditinggal viewer ya dari 2000 sampai cuma tinggal 800 gara-gara diakonian. Orang bosen nonton diakonia. Tapi dari acara yang membosankan sampai jadi menarik. Jadi tontonan yang menarik. Ya kan? Iya. Ngasih tumpangan. Masa kita mau ngasih tumpangan orang di rumah kita, orang nggak kenal. Nanti ada apa-apa di rumahmu nanti. Nah, bagaimana? Ya dikoordinasi oleh gereja. Jadi menarik. Bagaimana merawat yang sakit? Ya kan kalau kena HIV gimana kita ngerawatnya coba?
Gimana ngelawat di penjara, nanti habis kita besuk orang di penjara, orangnya ngejar-ngejar kita, nanti malah 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 malakin kita setelah dia keluar dari penjara. Ternyata dia orang yang benar-benar psikopat atau apa. Nah, ini dibekali di gereja. Gereja tugasnya membekali itu, melengkapi pengetahuan bagaimana caranya supaya kita berhikmat ketika melakukan ini. Nah, yang kedua, nah ini juga penting, sangkal diri, pikul salib, rendah hati, ya kan? Kenapa kita harus sangkal diri, pikul salib, rendah hati? Karena kita pengikut Yesus, supaya kita layak mengikut. Siapa yang ingin mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kalau nggak sangkal diri, pikul salib, dikit-dikit harga diri, ya kita nggak bisa jadi pengikut Yesus. Itu sudah diajarin sama Tuhan. Ya, sudah diajarin. Jadi, orang kita lagi disakiti, lagi difitnah, ya, kita lagi direndahkan sama orang, ya nggak apa-apa, biarin saja, itu sangkal diri. Jangan, wah harus aktualisasi, ini harga diri saya, harga diri harus dipertahankan. Nah, nanti ya kita cerita hari ini nanti, tak ceritain bedanya di mana. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, itu kita mau cerita itu hari ini. Kemarin doa pagi sudah cerita itu ya. Nanti saya jelaskan lagi lebih lengkap karena doa pagi kemarin kan cuma punya waktu 20 menit kan buat jelasin. Sangkal diri, pikul salib, rendah hati. Yang ketiga tentu saja menjaga kekudusan. Karena tanpa kekudusan orang nggak bisa lihat Tuhan. Kita nggak bisa melihat. Artinya apa? Rema itu nggak akan nyata kalau kita nggak kudus hidupnya. Ini yang nggak berhenti diajarkan di gereja malah. Gerejanya aja tembak-tembakan, gerejanya aja masih pendetanya aja, harga diri, ini harga diri. Pendetanya aja nggak mau pikul salib. Pendetanya aja masih suka pakai jam tangan yang mahal-mahal. Masih suka pakai mobil mewah. Bagaimana dia mau rendah hati, mau pikul salib, sangkal diri. Ya kan? Nah, endingnya kekudusan. Itu ya. Iya, Pak. Ini yang penting. Kalau aktivitas di gereja arahnya nggak ke sini, muaranya, itu gereja salah. Semua aktivitas di gereja, apapun, wah ibadah kebangunan rohani, ada mujizat, orang mati dibangkitkan, pokoknya ujungnya kudu ini. Ujungnya kudu ini, kalau ujungnya nggak ini, salah pokoknya. Mau ada ibadah kebangkitan orang mati sekalipun, nggak bisa aja kalau ujungnya nggak ini. Itu pokoknya gereja lagi sesat, lagi salah. Ujungnya harus itu. Kan kita mau melayani Tuhan, kan? Bukan gitu ya. Nah, jadi jangan keseliru-liru, nggak penting. Ya, nggak penting. Jadi WL, jadi apa itu nggak penting. Ada ya boleh, enggak ya sudah. Tapi di pentingan ini, nah bagaimana? Ya, karena kita dipercayakan oleh keluarga, makanya keluarga itu lebih penting. Ya, banyak orang aktif di gereja, keluarganya nggak respect sama dia. Karena dia dikit-dikit apa gereja, Tuhan, pendeta dibela-bela. Keluarga sendiri dihina-hina, ditelantarkan. Jangan sampai. Kalau saya mah nggak boleh. Dari dulu saya juga sudah ngerti. Saya tidak akan terlantarkan keluarga. Dari dulu saya sudah ngerti itu. Nah, banyak orang telantarkan keluarganya demi gerejanya. Salah. Ngawur. Jangan. Ya. Ya kadang suka seperti itu tuh, Pak. Makanya ya saya bersyukur lah, maksudnya sudah dibuka pemikiran-pemikiran yang selama ini, ya karena kita udah di framing ya seperti itu. Kalau nggak ke gereja, dosa. Kalau nggak melayani, jadi saya juga pernah dibilang minimal kalau misalnya di gereja itu ada satu aja pelayanan itu gitu Pak, pernah dikasih tahu seperti itu. Ya itu salah. Itu salah. Ya, salah itu. Oke Pak Paul, mungkin masih banyak yang mau nanya. Thank you banget Pak Paul Gitu ya. ya, oke. Luar biasa Pak Paul, God bless you.